Aku yang ninggalin dia. Iya kan kita dempet mulu tuh kayak. Ya mau nggak mau akhirnya kan, karena ya paling mensiasatinya abis acara malam ini besok langsung balik ke Jakarta, nggak bisa lama-lama di Bali karena juga nggak tega lah aku meninggalkan dia bobok sendirian. Aku juga nggak bisa boboknya karena dia nggak ada. Biasa perkawinan 4 bulan. Tapi apa sih mungkin netizen nih bener-bener mengagumi dirimu dan abang nih, soalnya kan bucin banget gitu kan. Kalau kita mah emang apa adanya aja ya, kayak maksudnya nggak ada yang dibuat-buat. Sempet juga kayak dibilang kan Kiki kan bucin mulu, liatin dong pas lagi berantemnya, ada tuh video dia lagi cemburu-cemburuan, aku upload juga maksudnya ya. Nangis itu Siapa yang pengen nangis? yang kata cemburu sama Angga Yunanda. Oh itu nggak ada videonya, enggak, ini yang video waktu itu baru berapa bulan baru nikah, terus lagi di kamar terus bahas-bahas soal mantan, biasa, yuk kamu tuh ya, tapi ya maksudnya kalau dibilang tipsnya apa ya, kita terbuka soal apapun. Jadi ya dia mau ngecengin mantan aku, mau ngecengin mantan dia, terus kayak dia nggak suka sama apa, aku yang kurang suka sama dia juga apa, kita obrolin supaya masalahnya nggak numpuk jadi gunung es, selesai juga malam itu gitu. Terus yang kita tampilkan di media ya itulah kita apa adanya, nggak ada yang pura-pura romantis ataunya KDRT, nggak ada tuh kita begitu. Atau misalnya abang nggak usah ketawa ya. Maksudnya ya kita berusaha semaksimal mungkin apa adanya. Kalau lagi berantem kita jangan update apa-apa deh, udah diem-diem aja di rumah. Lebih happy, lebih apa ya, lebih lega, karena yang biasanya apa-apa tuh aku tanggung sendiri karena aku tulang punggung keluarga. Jadi sekarang tuh bisa aku bagi gitu loh. Aku punya teman curhat, punya teman cerita, punya teman main, itu tuh menyenangkan. Jadi kayak gini aku pengen cepet-cepet pulang, pengen cerita gitu, pengen besok kita makan bareng apa ya. Ya semoga ini bisa berlanjut terus puluhan tahun selamanya sampai kita kakek nenek gitu ya, aku pengen banget. Jadi perbedaannya pasti menyenangkan, dan ada hal-hal baru yang tadinya aku diurusin asisten atau mungkin dimasakin mama, sekarang aku yang masakin suami. Sebelum pernikahan aku udah bahas itu, dan suami aku tahu kalau aku kan memang tulang punggung keluarga, punya banyak kewajiban gitu. Jadi kita obrolin dulu, kamu nggak apa-apa nggak sama ini gitu, jadi nggak masalah kan, itu mah kamu tanggung jawab ke keluarga kamu, kamunya kan tanggung jawab aku gitu. Tapi kalaupun aku harus ada yang into ke keluarga kamu ya aku akan lakukan gitu. Nah kalau untuk honeymoon sendiri nih udah part 3 aja kan. Seberapa sering dirimu honeymoon loh? Itu bercanda-candaan aja Kak, ya Allah. Pokoknya selama misalnya belum hamidun ya kita bilangnya Pak, selama belum hamil kita bilangnya honeymoon aja ya kan gitu. Mungkin ikhtiar ya bisa dibilang dirimu kalau anak-anak kecil, bayi. Aku tuh emang suka banget anak kecil, emang seneng banget ya dulu sama anak, makanya aku jadi guru kan. Jadi ya kalau ikhtiar mah kita produksi terus Kak tiap malam. Ya enggak bohong. Cuman maksudnya ya kita jalin aja se-enjoy mungkin, yang penting kitanya bahagia, happy, nggak ada beban itu. Nggak mau terburu-buru juga atau memang dirimu pengen cepat punya? Santai aja, yang paling tahu kapan waktu yang terbaik tuh kan Maha Pencipta ya. Sama seperti aku ketemu sama Mahir itu di umur aku 28 tahun tuh kan sebenarnya pengen nikah di umur 25, tapi kan Tuhan Maha mengatur segalanya. Mungkin sama soal jodoh, anak pun juga rezeki, semua udah Tuhan yang ngatur, kita serahkan kembali. Kaget pasti. Kalau dibilang enggak bohong ya, karena yang aku tahu kan Bang Desta emang tipikal orang selalu ceria aja, ketemu di tempat kerja atau di mana gitu, nggak ada indikasi yang bagaimana. Dan aku yakin bukan cuma aku yang kaget, bahkan kalau boleh jujur aku sampai nangis. Aku tahu waktu itu pas lagi syuting di Lapor Pak, aku lihat beritanya, aku cuma lihat-lihatan sama pemain lain, terus mereka bilang baru lihat ya, aku nangis sih karena nggak tahu ya, meskipun emang jarang syuting bareng tapi ya berasa aduh kenapa gitu, karena salah satu pasangan yang juga aku kagumi gitu, jadi teladan selain abang-abang dan kakak-kakak di Lapor Pak ya, kayak Teh Hesti, semua Pak Andre, Pak Surya, Pak Wendy itu jadi kayak nyes gitu rasanya. Ya semua keputusan balik kepada pasangan masing-masing. Aku pun nggak pernah tahu jodoh aku sampai di mana gitu ya. Kalau kita semua berharap kan sekali seumur hidup, itu kan harapan kita semua, tapi semua balik lagi rencana Allah pasti baik. Kalau takut sih bukan takut ya, karena ketika aku memutuskan untuk menikah, sama kayak kita pacaran tuh pasti resikonya sakit hati. Ya resiko pernikahan adalah perceraian. Tapi ya sebisa mungkin kita menjadi pasangan yang saling ngisi, ya tadi ya terbuka tadi. Ya udah, aku selalu percaya kalau orang mau nyakitin gue silahkan. Yang penting gue nggak nyakitin orang. Masih iklannya.
Salah satu keindahan keluarga Krisna. Nah ini. Nggak usah lihat situ. Apa-apa bikin malu-malu aja. Gimana gerakannya? Gerakannya begitu. Yang cepat, yang faster. Gimana kalau cepat? Sekarang gimana gerakannya? Nggak tahu. Ngebut dong, ini kan dua cepatnya. Masih dancing. Apa nih? Ayo, hak dulu yang keras. Dulu yang keras. High five. Iya. Karakter kerasnya apa nih gimana? Gimana? Yang super urat. High five. Super Oh, urat. Semoga cepat lagi. Amin. Ganteng seperti Ya Mbak Kiki ada tim mau foto sebentar. Aduh, terima kasih. Hampir setiap hari, nggak bohong nih, setiap hari pokoknya kalau nggak salah Minggu nggak ada ya? Iya, Sabtu Minggu ada. Sabtu Minggu nggak ada. Nah, hari-hari biasa kita pasti nonton ya. Karena kan seperti tadi udah Ji sampaikan, Ji itu tidurnya biasa jam 1. Iya. Nah, malam kalau kita nonton berita politik itu mungkin kurang abdol ya. Iya. Ji udah capek, Ji senangnya nonton stand up comedy. Nonton lawak gitu ya, Ji ya, biar Dan kalau perlu Ji kasih tahu, Ji pernah ke lokasi syuting. Ke lokasi syuting di Trans 7. Langsung sama Andre Taulani. Aji pakai masker ya waktu itu ya? Enggak, waktu itu masih zamannya pakai masker. Pantesan Kiki nggak kenal. Coba kalau nggak pakai masker langsung Kiki samperin waktu itu Aji. Iya. Waktu itu bawa camilan kok banyak di situ. Iya, bawa dari Pak Haji Andre tapi yang bagi-bagiin. Iya. Bedanya sekarang lebih tinggi. Karena pakai egrang, Ji. Ke acaranya iya, tapi kalau belanjanya sering dong. Setiap balik ke Krisna oleh balik. Kita cek belanjanya apa di Krisna. Baju barong. Lebih happy. Lebih apa ya, lebih lega karena yang biasanya apa-apa tuh aku tanggung sendiri karena aku tulang punggung keluarga. Jadi sekarang tuh bisa aku bagi gitu loh. Aku punya teman curhat, punya teman cerita, punya teman main. Itu tuh menyenangkan. Jadi kayak gini nih, aku pengen cepet-cepet pulang, pengen cerita gitu. Pengen besok kita makan bareng apa ya. Ya semoga ini bisa berlanjut terus puluhan tahun selamanya sampai kita kakek nenek gitu ya. Aku pengen banget. Jadi perbedaannya pasti menyenangkan dan ada hal-hal baru yang tadinya aku diurusin asisten atau mungkin dimasakin mama, sekarang aku yang masakin suami. Sebelum pernikahan aku udah bahas itu dan suami aku tahu kalau aku kan memang tulang punggung keluarga, punya banyak kewajiban gitu. Jadi kita obrolin dulu, kamu nggak apa-apa nggak sama ini gitu. Jadi nggak masalah kan, itu mah kamu tanggung jawab ke keluarga kamunya kan tanggung jawab aku gitu. Tapi kalaupun aku harus ada yang into ke keluarga kamu ya aku akan lakukan gitu. Nah kalau untuk honeymoon sendiri nih udah part 3 aja. Seberapa sering jadi honeymoon loh? Itu bercanda-canda aja Kak, ya Allah. Pokoknya selama misalnya belum hamidun ya kita bilangnya Pak, selama belum hamil kita bilangnya honeymoon aja ya kan gitu. Mungkin ikhtiar ya bisa dibilang di rumah kalau anak-anak kecil, bayi. Aku tuh emang suka banget anak kecil, emang seneng banget tidur sama makanya aku jadi guru kan. Jadi ya kalau ikhtiar mah kita produksi terus Kak tiap malam. Ya enggak bohong. Cuman maksudnya ya kita jalin aja se-enjoy mungkin, yang penting kitanya bahagia, happy, nggak ada beban itu. Nggak mau terburu-buru juga atau memang di rumah pengen cepat Santai aja, yang paling tahu kapan waktu yang terbaik tuh kan Maha Pencipta ya. Sama seperti aku ketemu sama Mahir itu di umur aku 28 tahun tuh kan sebenarnya pengen kan di umur 25, tapi kan Tuhan Maha mengatur segalanya. Mungkin sama soal jodoh, anak pun juga rezeki, semua udah Tuhan yang ngatur, kita serahkan kembali. Seneng banget lah gitu. Kita karena kan dia orang kantoran, aku jadwalnya juga beda. Jadi paling kita ambil momen-momen pas liburan kayak gitu, liburan akhir tahun, liburan lebaran. Kalau misalnya kayak hari-hari kejepit, misalnya hari Kamis ya tanggal merah, hari Jumat, kita cabut. Coba cuti 1 hari misalkan bisa berangkat. Kalau enggak ya udah. Pengen banget pastinya kayak
kapan ya bisa punya usaha juga gitu. Wah seru banget seru kan ada banget di vlog kita ya, Iya, keseruannya. cek di Kiki Saputri Official. Bagus, makasih sayang, makasih ya. Nah, kita kan pacaran juga masih baru 7 bulan. Nah kita lanjut pacaran lagi, jalan-jalan dulu kemana-mana gitu. Kita sih nggak mau nunda, ya udah jalan aja dulu gitu. Maksudnya kapan dikasih sama Allah hayu gitu. Aku sih santai aja ya, dikasih sama Allah aja. Misalnya udah siap dikasih, aku mesti terima gitu loh. Nah, mungkin kalau 2 tahun 3 tahun nggak dikasih, mungkin kita ada program juga gitu. Tapi Kita sekarang coba, ya kita usahakan yang terbaik. ya, Kita kan produksi dulu aja ya. Tinggal nunggu nanti cap BPOM-nya keluar apa enggak gitu. Aji, Kiki kenapa senang sekali diundang sama Krisna oleh-oleh Bali? Itu udah ngerasa seperti keluarga. Awalnya bagaimana? Sebelum ketemu Aji Krisna atau mungkin belum udah pernah dengar Ji nama Pasti Ji? dong, karena kan lihat dari postingan teman-teman Penjahat nggak? artis. Mungkin orangnya jahat atau gimana? Kalau dari segi penampilan, kayaknya ini om-om ya gitu. tapi ternyata pas tahu fakta-fakta dari tim Aji, dari karyawan kayak kok positif semua nih, mana kelemahannya. Ternyata Kiki sekarang paham kenapa kayak belum ketemu tapi terasa dekat. Karena Krisna itu kaknya Kiki. Oh, kayaknya. Dan kalau Ji itu juga Ji nggak mau menilai diri sendiri, biarkan penonton dan masyarakat Itu yang menilai. dia. Saya boleh sujud gak sih? Disembah kayaknya nih ya bener ya. Soalnya tuh dan ini nggak bohong ya, maksudnya sebegitu Aji dikenal sama masyarakat Bali dan semua warga Bali mungkin hampir menginginkan Aji naik karena tanpa harus jadi siapa-siapa Aji banyak membantu orang. Itu yang saya sampai waktu meeting sama panitia saya bilang gini, kok saya belum ketemu orang saya jatuh cinta ya sama orangnya. Aji kaget. Dan sekarang ketemu, ini sebuah kehormatan bagi saya, Aji pastinya, Kiki Saputri dan juga tim. Terima kasih banyak buat undangannya. Semoga Aji sehat selalu dan jadi panutan buat saya bahwa ternyata suksesnya Aji itu ya itu tadi kerja keras, tetap rendah hati dan tulus sama semua orang. Next kalau Kiki Saputri ke Bali, silakan mampir ke rumah. Apa yang ada di rumah boleh dipakai. Begitu juga tidak harus Kiki Saputri aja, baik keluarga atau siapapun. Karena Ji nggak selalu memandang, oh ini artisnya kita utamakan, keluarganya kita nomor 2 kan, enggak boleh. Oke guys, mulai sekarang saya akan ganti nama jadi Kiki Krisna Saputri. Saya akan langsung menjadi keluarga dari Aji. Aji terima kasih banyak. Aji baik banget ya Allah, masya Allah tuh guys. Ya contoh kalau mau sukses seperti Aji Krisna. Terima kasih.